Halo, jumpa lagi di Buku Latte. Saya Ria. Dan aku Ani. Sebelum kita ngomongin buku yang akan kita review, ini mau ada buku perkenalan nih, buku baru. Jadi ini Buku Latte kan adminnya ada satu orang yang namanya Didi ya. Dia Nita nih. Nah ini dia baru selesai nih bukunya nih, fresh from oven. Jadi kita pengen pamer dulu nih sebelum ngomongin buku berikutnya, bahwa ada nih kita punya buku terbit nih ya. Nanti kapan-kapan di review sendiri ini ya. Ini cuma mau pamer aja. Kita punya buku loh gitu ya. Jangan lupa dibeli. Trailer dulu. Trailer dulu. Oke. Nah. Oke, sekarang kita mau ngomongin tentang kayaknya bukunya lucu banget ya. Indonesia etc. Karya Mbak Elizabeth Pisani. Mbak atau Miss Miss Mbak Elizabeth Pisani. Ini bukunya lucu ya Mbak ya? Bahasa Indonesia kan? Enggak, belum diterjemahkan. Kira ini bahasa Indonesia. Belum. Oke, langsung aja ya kita review bukunya kayak gimana. Dan sebelum masuk ke bukunya, ini Mbak Elizabeth Pisani itu siapa sih Mbak? Jadi gini, dia ini jurnalis ya. Jadi dia pas pertama kali ditempatkan di Indonesia tuh sebagai istilahnya apa, koresponden korespondennya Reuters. Gitu. Terus pertama di situ, terus dia tuh kelamaan di Indonesia, dia jatuh cinta gitu. Berapa lama dia di Indonesia? Mungkin rentangnya 13 tahun ya. Lama ya. Tapi nggak selalu di sini stationnya, dia bolak-balik. Tapi gitu dia bilang tuh Indonesia tuh kayak bad boy katanya gitu. Kayak pacar tapi yang bad boy gitu. Jadi nyebelin gitu, tapi kok kangen ya. Jadi dia senang bolak-balik ke sini gitu. Ya, jadi makanya dia nulis buku ini tuh dengan semangat yang seru banget deh tentang Indonesia begitu. Lucu banget ya, orang Indonesia dikarang di mata asing bagaimana? Asing, dia tuh orang Inggris. Gitu. Tapi dia tuh bahasa Indonesianya udah lancar banget, itu mah jelas ya gitu. Dan katanya dia keliling Indonesianya pakai ferry ya. Nah, jadi gitu. Salah satu hal yang bikin tertarik baca ini kan, maksudnya travelog. Ini kan buku travelog ya. Macam ini tuh kan sebenarnya banyak juga ya yang menulis tentang Indonesia. Tapi kalau ini tuh semangatnya bener-bener petualangan banget gitu rasanya gitu. Jadi dia tuh memilih keliling Indonesia dengan cara yang Indonesia banget juga. Jadi dia nggak pernah bikin pesawat gitu. Pakai kadang-kadang pakai lah gitu ya. Tapi dia tuh nggak bikin rencana pasti. Jadi kadang-kadang dia tuh sekedar. Iya betul. Saya pengen ke Sumbawa nih. Terus dia tinggal jalan aja tuh ke pelabuhan gitu ya. Naik, udah gitu nanti ngobrol-ngobrol sama orang di kapal, terus nanti orangnya bilang, "Oh, mau ke situ? Ya udah ikut saya aja yo, nanti nginep di rumah saya," gitu. Terus dia ikut. Nanti dia tinggal di rumahnya orang yang baru kenal itu. Misalnya seminggu lah, 2 minggu lah, udah gitu nanti kalau udah selesai ya dia pindah lagi dengan cara yang sama. Jadi cara dia keliling Indonesia tuh begitu. Hebat ya, berani ya. Nah itu hebat, dia kan perempuan ya. Perempuan lagi kan. Tapi ya begitu. Jadi sampai dia itu di satu titik dia mikir, dia tuh lagi duduk ya, nungguin kapal, duduknya tuh jongkok gitu ya. Makan mangga dia buka kupas gitu, makan gitu, nyonyo gitu ya. Sambil kapalnya datang, dia kejar gitu ya, lari-lari terus basah-basah kaki kan, nggak ada dermaga ya. Udah gitu dia naik, terus dia baru sadar, ternyata aku udah jadi Indonesia banget ya gitu. Udah gitu berangkatnya goso lagi ya. Nggak pakai rencana, planning gitu. Hebat. Dan kenapa judulnya Indonesia etc. Mbak? Nah itu menarik itu, makanya seneng deh baca buku ini di masa Indonesia kita sekarang gitu ya. Jadi dia bilang kenapa judulnya Indonesia etc. Karena kan dulu naskah proklamasi itu kan begitu. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan hal-hal yang lain-lain mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain gitu, dia akan diselesaikan dalam waktu sesikat-sikatnya gitu kan. Nah, menurut dia Indonesia itu negara yang hal lain-lainnya itu akan diberesin nanti gitu. gitu. Makanya dia bilang etc. Jadi
pokoknya gimana nanti deh, pokoknya kita beresin sambil jalan gitu. Dan menurut dia Indonesia tuh negara yang begitu gitu. Jadi secara apa ya, secara logika menurut dia Indonesia itu negara ajaib yang sebenarnya nggak mungkin ada, katanya tuh gitu. Karena pertama diversity-nya terlalu luas gitu kan ya, suku bangsa, bahasa, cara hidup, makanan, maksudnya secara geografis juga gitu. Terus sejarahnya juga sebenarnya kan kita terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang mandiri kan. Dari zaman kapan itu? Sriwijaya gitu ya. Iya, sebelum akhirnya justru disatukan oleh penjajahan justru ya. Gitu. Nah, jadinya kalau misalnya secara logika Indonesia tuh nggak mungkin ada gitu. Tapi ternyata Indonesia ada gitu kan, sebuah negara besar yang nggak kelihatan gitu, katanya itu gitu. Indonesia tuh besar sekali gitu. Hampir apa ya, jadi menuhin globe gitu di bawah sok gitu, di ujung ke ujung. Tapi orang tuh, maksudnya dunia tuh kayak ngelewatin aja gitu, kayak nggak pernah tahu Indonesia itu apa gitu. Taunya paling Bali ya. Iya gitu. Nah terus di Indonesia itu adalah tempat di mana suatu hal yang primitif itu benar-benar bersanding dengan hal yang modern gitu. Jadi dia datang ke upacara pemakaman di Sumba. Jadi ritual pemakaman yang menurut dia primitif lah gitu ya, ada penyembelihan dan sebagainya gitu. Nah itu divideokan oleh anak-anak muda mereka sendiri gitu. Primitif dan teknologi. Masuk ke teknologi viral internet gitu. Menurut dia tuh itu ajaib gitu. Itu ya kenapa Pisani menganggap Indonesia improbable nation ya. Improbable nation, karena banyak sekali hal-hal yang kayak kalau misalnya benar-benar dipikir itu nggak masuk akal gitu. Jadi misalnya ritual agamis gitu ya, ritual yang spiritual, tapi juga sekaligus berfungsi sebagai pesugihan misalnya gitu. Itu sampai sekarang masih ada kan? Iya itu. Terus atau misalnya sistem demokrasi politiknya, pengennya demokrasi gitu, tapi rakyatnya kebiasaan manut sama bapak gitu kan, apa-apa patron istilahnya tuh, ya kan, tergantung sultan gitu ya. Ya misalnya atau pemimpin masyarakat gitu yang dituakan. Pemimpin agama. Iya, jadi rakyatnya tuh nggak biasa mikir sendiri gitu, selalu dengar. Padahal kan kalau demokrasi itu harusnya kan semua orang itu punya pendapat dan bisa berpikir sendiri. Tapi kalau di Indonesia enggak. Tapi demokrasinya jalan-jalan aja gitu ya gitu. Terus ada juga masalah KKN gitu. Menurut dia kenapa KKN itu sulit sekali diberantas di Indonesia, terutama karena sifat orang Indonesia itu komunal. Gitu. Jadi saling membantu satu sama lain, saling menghormati gitu, kompak. Itu bagus. Tapi ketika diterapkan di bidang politik dan ekonomi, ya memang akhirnya KKN itu jadi kayak semacam konsekuensi gitu. Ya, karena kebanyakan orang tuh nggak mikir bahwa ini tuh korupsi atau ini tuh KKN. Jadi dilihatnya tuh, saya kan berhasil. Misalnya gini, saya kan berhasil mendapatkan pekerjaan ini karena bantuan dari keluarga saya. Nggak salah dong kalau saya kasih sebagai tanda terima kasih gitu kan, misalnya dalam bentuk jabatan atau misalnya dalam bentuk kemudahan usaha gitu. Seperti itu. Jadi memikirkan bahwa itu tuh korupsi aja orang Indonesia tuh banyak yang masa sih ini kan masalah ini kan masalah timbal balik. Akhirnya susah juga ya. Justru ya aku baru kepikir gitu. Ya juga ya. Mungkin maksudnya dari Mbak Pisani malah lihat kita orang Indonesia sendiri malah tidak makanya gitu. Aku suka sekali baca buku seperti ini kan, bikin kita tuh insight dari luar gitu, kayak gimana Indonesia ini gitu. Sebenarnya buku tentang Indonesia sama orang asing tuh banyak ya Mbak ya. Cuma uniknya apa sih? Jadi itu si Mbak Pisani itu jeli gitu ya. Jadi dia tuh bisa menjabarkan hal-hal yang seperti tadi, misalnya kenapa orang Indonesia itu susah kalau misalnya untuk memberantas KKN, atau kenapa orang Indonesia itu seneng banget sama seragam.
Dress code dong. Oh iya ya, pengajian juga harus ada. Pengajian pun ada dress code-nya gitu. Kenapa itu? Terus menurut dia itu karena semua orang itu sangat suka jadi orang berseragam. Menurut dia orang berseragam maksudnya gimana? Jadi PNS. Oh. Iya, ya. Terutama tahun-tahun dulu ya, kayak ASN tuh menjadi tujuan gitu ya. Iya gitu. Jadi stabil itu hidupnya. itu tuh karena dari masa penjajahan gitu, yang menjadi pejabat negara itu selalu stabil kehidupannya gitu. Jadi ya walaupun gajinya nggak banyak, tapi kan stabil. Ada, ya. Setidaknya jatah beras bulanan pasti ada, yang kayak gitulah. Nah jadi semua orang tuh bercita-cita menjadi PNS dan itu kebawa sampai sekarang gitu. Dan karena PNS berseragam, jadinya semua tuh menganggap seragam itu simbol kemapanan dan hebat gitu. Akhirnya ke bawah lah sampai sekarang ibu-ibu pengajian harus pakai dress code. Pantesan ibu-ibu sekarang harus banget pakai dress code. Tiap occasion lain lagi. Lucu kan ya, hal-hal kayak gitu kita nggak kepikiran kan kalau sendiri ya gitu. Tapi kalau dia sampai sekolah pun kan semua pakai seragam ya. Iya. Kalau di luar negeri saya lihat ya banyak yang tidak berseragam. Kalau kita di sini berseragam itu mungkin salah satunya begitu ya. Iya, maksudnya seragam itu memang berfungsi juga sebagai pemersatu karena kan bahasa kita kan memang sangat beragam ya. Beda-beda, betul. Oke. Nah, ini kan caranya nih seru-seru banget ya kalau dilihat dari ini kan Mbak Visani itu keliling ke Indonesia Timur ya, terutama dia di Indonesia Timur ya. Dia menginap, ikut gitu ya. Dia tuh di situ ngobrol tinggal lama gitu ya Mbak Ani? Iya lumayan. Jadi ada yang sampai sebulan gitu di satu tempat gitu. Jadi dia tuh benar-benar istilahnya tuh menggali. Iya kayak pas di mana dia di Talot ya, Sangihe ngomongnya tuh. Nah di situ kan dia ikut nelayan. Dia sampai kamu mau nangkep tongkol nih gitu ya. Ikut gitu. Sampai si orangnya kaget gitu. Kamu beneran mau ikut mancing gitu ya? Iya kan ikut lah gitu. Mau seminggu di laut katanya, makan cuma nasi doang. Terus dia baru ngeper deh. Dia pikir mancing ikan tuh sehari doang, pagi berangkat pulangnya sore gitu. Enggak, ternyata seminggu di laut gitu. Baru deh, iya deh kalau gitu saya tunggu ceritanya aja. Itu juga udah berani mau ikut, kita mah nggak kepikiran gitu, tapi gitu. Jadi seru lah dia. Jadi mencari dan menggali kenapa kayak tadi Mbak Ani bilang suka seragam, terus kenapa orang Indonesia suka kepo. Nah itu kenapa tuh? Soal kepo, ya misalnya ditanya kamu dari mana, terutama itu dari mana dulu. Kalau misalnya kita ketemu orang, kamu tuh dari mana, orang mana gitu. Kayak gitu. Kepo itu ya maksudnya. Iya maksudnya. Misalnya dari kota Bandung lah gitu, atau misalnya saya di Medan gitu. Terus yang berikutnya pasti kamu agamanya apa ya? Seneng banget tanya sih gitu. Nanti berikutnya lagi udah berkeluarga belum? Anak berapa? Anak berapa? Wah udah deh gitu kan. Sekarang rasanya itu annoying ya. Tapi sebenarnya kata Pisani itu tuh cara untuk mencegah kita terlibat dalam konflik gitu. Ya memang Indonesia tuh nggak semuanya indah ya gitu. Mau nggak mau kita harus mengakui bahwa karena peragaman tinggi ini konfliknya juga tinggi sebenarnya gitu. Jadi berdasarkan sejarah kita juga sudah punya macam-macam konflik ya sesudah merdeka tuh, baik secara politik kita konflik politik misalnya pemberontakan gitu, juga secara sosial ekonomi gitu ya sebut aja lah misalnya masalah GAM di Aceh gitu ya, terus juga tragedi Mei 98, udah gitu juga konflik antara Dayak sama Madura ya. Oh iya. Nah, terus konflik-konflik tanah adat. Ya, misalnya yang anak orang rimba ya, yang kayak gitu ya, antara orang adat melawan kelapa sawit yang kayak gitu. Jadi ya itu adalah bisa dibilang ya itu memang sisi gelap Indonesia gitu ya. Dan orang Indonesia tuh sesudah melewati berbagai konflik itu akhirnya mengembangkan semacam pencegahan gitu, upaya pencegahan supaya
jangan pas ketemu udah keburu ribut gitu. Nah itu makanya kepo, ditanya dulu. Oh itu, iya. Jadi kan dengan gitu, oh ya berarti saya harus menjaga supaya nggak menyinggung di sebelah sini misalnya gitu. Sebenarnya ya bagus, makanya ya jangan terlalu merasa annoying juga ya. Misalnya itu tuh sebenarnya bagus. Asal kitanya nanggepinnya juga santai aja gitu. Kali kalau ketemunya orang sekampung gitu dari jauh. Dari Bandung, dari mana gitu. Bandung, dari Bandung gimana? Iya. Sebenarnya karena keluar dari semangat yang baik gitu ya. Iya, sebenarnya itu. Iya, cuma memang nggak semua orang mau digituin. Iya, so sekarang orang gampang baper ya. Oke, terus seru-serunya lagi nih, kayak yang serunya itu bukan cuma keindahannya yang tadi kan kita bilang bahwa Indonesia itu indah, kemudian dengan budayanya yang seperti itu, tapi juga ada masalah politik, kemudian kesenjangan antar kelas, rasisme, diskriminasi itu gimana Mbak? Iya, jadi ya seperti tadi, jadi Pisani juga di sini buku ini banyak ya membahas masalah-masalah konflik itu dan terus terang bikin lumayan iya ya Indonesia tuh sempat mengalami hal-hal seperti itu. Maksudnya kita juga, saya sendiri pernah gitu ya mengalami bicara dengan korban-korban konflik Dayak waktu itu, yang Dayak Madura ya, Madura Dayak. Dan itu benar-benar udah deh off the record aja lah gitu ya, karena benar-benar bikin nggak bisa makan beberapa hari gitu ya, hal-hal yang seperti itulah ya. Terus Pisani itu masuk ke itu Aceh waktu GAM. Masuk ke Aceh pas konflik itu. Jadi dia termasuk sedikit wartawan asing yang boleh masuk waktu itu kan. Waktu itu kan sensor ketat banget ya masa Orde Baru kan. Gitu. Tapi dia termasuk boleh yang masuk dan dia punya kesaksian gitu yang bikin gitu. Nah, tapi ya emang apa ya, kalau menurut aku sih kita harus terima Indonesia itu memang begini gitu. Jadi ya ada bagusnya, ada jeleknya gitu, tapi untuk mencintai bangsa ini memang semuanya kita harus terima gitu. Tinggal kita pikirkan ke depannya kita mau apa nih gitu. Jadi mungkin itu ya dari buku itu pesannya apa tuh Mbak? Iya, jadi pesan utama dari buku ini adalah tolong bangsa Indonesia jangan sampai kita itu kalah mencintai Indonesia dibandingkan orang lain. Betul, ya. Karena baca ini tuh benar-benar wow, orang asing aja yang tinggal di sini cuma 13 tahun udah terkagum-kagum dan terpesona gitu ya sama Indonesia gitu. Tentang makanan Padangnya. Oh ya, di situ juga ada disebutin. Jadi menurut dia, kenapa sih orang Indonesia itu jarang ada yang mau lama-lama di luar negeri gitu? Karena makanan. Karena makanan. Dengan terbiasa mungkin rempah-rempah yang sangat kaya ya kita ya. Makanan kuliner Indonesia tuh nggak ada duanya gitu. Dan menurut dia restoran Padang itu jadi semacam pemersatu Indonesia juga gitu. Di mana-mana pasti ketemu katanya gitu. Apalagi rendangnya kan. Iya gitu. Nah, terus selain jangan sampai kalah mencintai Indonesia, ya kita juga sebagai orang Indonesia harus sadar gitu bahwa bangsa ini tuh baru mulai loh gitu. Sebelum kemerdekaan Indonesia itu nggak ada gitu, konsep kita sebagai satu negara itu nggak ada. Orde Baru yang nyebelin itu selama sekitar 32 tahun gitu ya. Ada sisi baiknya, yaitu menyatukan Indonesia walaupun dengan cara keras ya. Nah, dengan cara keras tapi bersatu semua dengan pemaksaan bahasa Indonesia, pemaksaan TV, sinetron Indonesia, dengan cara propaganda ya. Dengan sinetron Indonesia itu membuat kita jadi satu begitu. Nah sekarang memang seperti judulnya Indonesia etc. Hal yang lain-lainnya ini memang belum beres gitu. Tapi kan ya kita kan sebagai bangsa Indonesia yang ingin mencintai negara ini kan, ya apa dong sumbangannya gitu ya, jangan cuma ngamuk-ngamuk aja gitu. Jadi kalau misalnya kita baca ini kita tuh sadar bahwa kita tuh baru mulai gitu. Terus ada satu buku lagi yang tentang Indonesia, ini juga saya rekomendasikan. Ini Nusantara Sejarah Indonesia. Ya, sama. Jadi kalau ini mengcover dari sejak kira-kira kemerdekaan sampai sekarang, ini dari zaman kerajaan
sampai kemerdekaan. Kalau misalnya baca dua-duanya lengkap deh, pasti jatuh cinta lagi sama Indonesia. Oke. Jadi teman-teman baca buku ini ya, dari review ini pasti insya Allah kita akan ada kecintaan lebih dengan Indonesia, melihat dari benderanya kecil. Melihat dari mata orang asing mungkin akan jadi lebih terbuka mata kita untuk mencintai Indonesia. Ya. Oke, dan terus ya follow Bukolate untuk buku-buku yang menarik lainnya. Thank you, dah.